Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Selamat datang di podcast pribadi perdana saya. Perkenalkan, nama saya Diana. Saat ini saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, mengambil jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Dalam podcast kali ini, saya akan membahas tentang berbagai tempat wisata yang menarik bertemakan sejarah di Indonesia, tepatnya di Kota Bandung. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita mulai. Yang pertama, tempat ini bisa dibilang sudah cukup populer dengan kemistisannya karena memang tempat ini sudah ada sejak zaman penjajahan dahulu kala. Nah, kira-kira sudah ada yang bisa menebak nama tempat ini apa? Yap, Goa Belanda dan Goa Jepang. Mendengar namanya saja, kita sudah bisa mengetahui bahwa goa ini sudah ada pada saat Indonesia masih berada dalam jajahan Belanda dan Jepang. Goa Belanda Bandung merupakan sebuah gua yang berada dalam kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah untuk cadangan di musim kemarau. Di daerah aliran Sungai Cikapundung yang ada di taman ini, pada masa pendudukan Belanda dibangun pembangkit listrik tenaga air yang merupakan PLTA pertama di Indonesia, di mana terowongan tersebut melewati perbukitan batu pasir tufaan. Pada masa pendudukan Belanda, perbukitan Pakar ini sangat menarik untuk strategi militer karena lokasinya begitu dekat dengan pusat kota Bandung, dan juga karena menjelang Perang Dunia Kedua, kegiatan militer Belanda pun semakin meningkat. Selain untuk kegiatan militer, goa ini digunakan untuk stasiun radio Belanda. Pada masa kemerdekaan, goa ini pernah dipakai atau dimanfaatkan sebagai gudang mesiu oleh tentara Indonesia. Konon, dari cerita mulut ke mulut, goa tersebut memiliki suasana mistis yang sangat kental. Bahkan, goa ini sering digunakan untuk syuting acara-acara misteri. Cerita yang turun-menurun menyebutkan banyak tawanan yang merupakan rakyat Indonesia tewas dalam gua tersebut akibat penyiksaan, kelaparan, atau meregang karena dipaksa kerja. Di sini, pengunjung diharapkan selalu membaca peraturan sebelum mengunjungi Goa Belanda agar pengunjung terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, terdapat mitos yakni pantang mengucap kata lada yang artinya pedas menurut bahasa orang Sunda. Kata tersebut berkaitan dengan nama seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati, yaitu Eyang Lada Wisesa. Jika seorang mengucap kata lada, konon akan mengalami hal-hal mistis yang sangat tidak terduga. Setelah terlepas dari penjajahan kolonial Belanda, di lokasi yang sama didirikan sebuah goa oleh militer Jepang pada tahun 1942. Jarak goa yang disebut Goa Jepang ini kurang lebih 600 meter dari pintu gerbang Taman Hutan Raya melalui gerbang Dago Pakar. Goa ini didirikan oleh militer Jepang untuk dijadikan barak militer dan perlindungan. Jika pada Goa Belanda ditemukan sebanyak 15 lorong, di Goa Jepang Anda akan menemukan 18 bunker yang masih dalam keadaan sama seperti aslinya. Bunker-bunker ini pun memiliki fungsi yang berbeda-beda, misalnya sebagai tempat pengintaian, tempat penembakan, ruang pertemuan, gudang, dan dapur. Bunker-bunker ini dibangun dengan jarak berdekatan sekitar 30 meter. Konon, untuk membangun Goa Jepang ini, militer Jepang memanfaatkan masyarakat Indonesia secara paksa, atau yang kita kenal dengan Romusha. Kondisi kedua goa ini terlihat sangat berbeda. Jika Goa Belanda terlihat sudah kokoh dengan dinding yang disemen, Goa Jepang justru sebaliknya. Goa Jepang nampak dibiarkan seperti aslinya dan tidak mengalami renovasi, sedangkan Goa Belanda sudah dilakukan beberapa kali renovasi. Anda juga dapat melihat jika Goa Jepang belum selesai pembangunannya, karena ada beberapa bunker yang terlihat buntu. Dan pada Goa Belanda akan ditemukan instalasi listrik yang sudah ada sejak zaman dahulu, tepatnya ada di atap goa. Sedangkan pada Goa Jepang tidak ditemukan instalasi listrik sama sekali. Nah, untuk para traveler, khususnya pencinta aura-aura mistis, setelah mengetahui informasi tersebut, apakah ada yang tertarik untuk mengunjungi Goa Belanda dan Goa Jepang? Atau ada yang sudah pernah mengunjunginya? Boleh banget berbagi pengalaman di kolom komentar bawah ya. Yang kedua adalah Monumen Bandung Lautan Api. Pastinya kalian tahu bahwa kota Bandung seringkali disebut dengan Bandung Lautan Api, bukan? Munculnya julukan ini disebabkan oleh peristiwa Bandung Lautan Api yang merupakan peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung.
Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Pembumihangusan Bandung tersebut dianggap merupakan strategi yang tepat dalam Perang Kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TRI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan pihak sekutu dan Nica yang berjumlah besar. Setelah peristiwa tersebut, TRI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Peristiwa ini juga mengilhami lagu Halo Halo Bandung, dan beberapa tahun kemudian lagu Halo Halo Bandung secara resmi ditulis menjadi kenangan akan emosi yang para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia alami saat itu. Monumen ini merupakan salah satu saksi dari perjuangan rakyat merebut kemerdekaan. Jadi yuk mari kita lestarikan sembari membangun rasa nasionalisme dengan berkunjung ke monumen ini. Yang ketiga adalah Gedung Sate. Gedung Sate dengan ciri khasnya berupa ornamen tusuk sate pada menara sentralnya telah lama menjadi penanda atau marka tanah kota Bandung yang tidak saja dikenal masyarakat di Jawa Barat, tetapi juga seluruh Indonesia. Bahkan model bangunan itu dijadikan pertanda bagi beberapa bangunan dan tanda-tanda kota di Jawa Barat. Misalnya, bentuk gedung bagian depan stasiun kereta api di Tasikmalaya. Dalam perjalanannya, semula diperuntukkan bagi Departemen Lalu Lintas dan Pekerjaan Umum, bahkan menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda setelah Batavia dianggap sudah tidak memenuhi syarat sebagai pusat pemerintahan karena perkembangannya, sehingga digunakan oleh Jawatan Pekerjaan Umum. Tanggal 3 Desember 1945 terjadi peristiwa yang memakan korban 7 orang pemuda yang mempertahankan Gedung Sate dari serangan pasukan Gurkha. Untuk mengenang ketujuh pemuda itu, dibuatkan tugu dari batu yang diletakkan di belakang halaman Gedung Sate. Dan sejak tahun 1980, Gedung Sate dikenal dengan sebutan Kantor Gubernur karena sebagai pusat kegiatan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Gedung Sate pastinya telah menjadi salah satu tujuan objek wisata sejarah di kota Bandung, khususnya wisatawan mancanegara. Banyak dari mereka yang sengaja berkunjung karena memiliki keterkaitan emosi maupun histori pada gedung ini. Keindahannya ini menjadikan Gedung Sate sering digunakan untuk lokasi kegiatan yang bernuansakan kekeluargaan, lokasi syuting video klip musik baik artis lokal maupun artis nasional, lokasi foto keluarga atau foto diri, bahkan foto pasangan pengantin juga dapat dilakukan di Gedung Sate. Membandingkan Gedung Sate dengan bangunan-bangunan pusat pemerintahan di banyak ibu kota negara sepertinya tidak berlebihan, terlebih dari segi letak Gedung Sate serta landscape-nya yang relatif mirip dengan Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat. Dapat dikatakan Gedung Sate adalah gedung putihnya kota Bandung. Yang ketiga adalah Gedung Merdeka. Pada tahun 1965 di Gedung Merdeka dilangsungkan Konferensi Islam Asia Afrika. Setelah meletus pemberontakan G30S, Gedung Merdeka dikuasai oleh instansi militer dan sebagian dari gedung tersebut dijadikan sebagai tempat tahanan politik G30S. 3 tahun kemudian, di tanggal 6 Juli 1968, pimpinan MPRS di Jakarta mengubah surat keputusan mengenai Gedung Merdeka dengan ketentuan bahwa yang diserahkan adalah bangunan induknya, sedangkan bangunan-bangunan lainnya yang terletak di bagian belakang Gedung Merdeka masih dianggap menjadi tanggung jawab MPRS. Yang keempat adalah Jalan Braga. Jalan Braga adalah nama sebuah jalan utama di kota Bandung. Nama jalan ini cukup dikenal sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Sampai saat ini, nama jalan tersebut tetap dipertahankan sebagai salah satu maskot dan objek wisata kota Bandung yang dahulu dikenal sebagai Paris Panjava. Awalnya, Jalan Braga adalah sebuah jalan kecil di depan pemukiman yang cukup sunyi, sehingga dinamakan Jalan Culik karena cukup rawan. Juga dikenal sebagai Jalan Pedati pada tahun 1900.
Jalan Braga menjadi ramai karena banyak usahawan-usahawan, terutama berkebangsaan Belanda, mendirikan toko-toko, bar, dan tempat hiburan di kawasan itu seperti toko Onderling Belang. Sekarang Jalan Braga menjadi tempat hits anak-anak muda Bandung untuk sekedar nongkrong dan berfoto-foto. Selain itu, Anda juga bisa berburu kuliner nikmat di sepanjang jalan ini, seperti bacang panas, roti di toko Sumber Bahagia, siomay, batagor, dan berbagai makanan khas Bandung lainnya. Dan yang terakhir, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat atau biasa kita sebut dengan Monju. Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat adalah museum sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat yang disahkan oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 23 Agustus 1995. Lokasi monumen ini berhadapan langsung dengan Gedung Sate dan Universitas Pajajaran. Monju memiliki model bangunan berbentuk bambu runcing yang berpadu dengan gaya arsitektur modern. Monumen ini memiliki 7 buah diorama pada ruang pameran tetap, relief yang menceritakan sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat dari masa kerajaan hingga mempertahankan kemerdekaan. Di sini juga terdapat ruang perpustakaan dan ruang audiovisual. Monju juga dilengkapi dengan halaman yang luas, mushola, dan toilet yang nyaman untuk pengunjungnya. Nah, travelers, itu dia beberapa tempat wisata sejarah di kota Bandung. Yuk kita lestarikan tempat bersejarah sebagai bentuk dari rasa hormat kita terhadap pejuang-pejuang yang sudah mendahului kita untuk merebut kemerdekaan. Dan juga marilah sebagai rakyat Indonesia, kita selalu senantiasa mengenang sejarah perjuangan negeri kita, karena I.R. Soekarno pun berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast perdana saya. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan terus dukung perkembangan podcast sebagai bentuk dari media komunikasi kreatif bangsa. See you on the next podcast. Bye-bye.